Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum dimulai, silakan ketua kelas pimpin salam dan doa dulu ya. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya apa kabar anak-anak? Baik. Ya, semoga kita selalu sehat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya. Tidak ada. Mungkin Pak absen aja dulu. Anak Agung istri. Sebelumnya perlu Pak sampaikan dulu ya. Kita kan berada di lab ya. Berada di lab. Jadi tolong diperhatikan untuk kenyamanan dan keselamatan kerja ya. Di sini kan banyak listrik. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nah, sebelumnya Pak ingin menanyakan dulu. Nah, apakah anak-anak pernah tidak melihat atau membuka gambar ya? Nah, ketika gambarnya itu diperbesar, nah dia akan pecah-pecah atau terjadi kotak-kotak. Pernah tidak? Pernah. Nah ya, jadi semua pernah ya. Nah, apa kalian tahu tidak kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak. Belum tahu ya? Belum. Oke, belum tahu. Nah, jadi untuk secara umumnya kita akan mempelajari nanti gambar dan teks yang berbasis bitmap agar kita mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi ya. Nah. Oke, untuk kompetensi dasarnya ya bisa diperhatikan dulu. Untuk kompetensi dasar, nanti untuk pengetahuannya nanti menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nah, kemudian keterampilannya itu menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Nah, oke. Kemudian untuk tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini menentukan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kedua, menganalisis fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks yang berbasis bitmap. Ketiga, menunjukkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Yang keempat itu mengintegrasikan fitur aplikasi pengolah gambar dan teks yang berbasis bitmap. Ya, itu dulu. Nah, oke, untuk metodenya nanti ya, metode pembelajaran kita hari ini nanti kita akan ada diskusi ya, kemudian ada demonstrasi. Mungkin Pak akan mendemonstrasikan, kemudian untuk akan ada penugasan ya, atau mengerjakan lembar kerja nanti. Oke. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti di pengetahuan akan ada penilaian tugas, kemudian ulangan ya, ulangan harian, kemudian ada dari keterampilan nanti akan dinilai dari proyeknya. Nah, silakan sekarang ambil HP-nya dulu ya, atau cek dulu di komputernya. Kalau hidup internetnya silakan dikerjakan untuk pretest. Apakah sudah selesai ya untuk pengerjaannya? Sudah ya. Nah, saya mempunyai foto di depan. Ya. Nah, kira-kira foto apa ini? Atau bisa nggak jelasin apa yang terjadi sama fotonya ini? Coba tunjuk tangan satu. Menurut saya fotonya itu berjenis bitmap ya. Ketika di zoom akan terlihat pixel-pixelnya atau gridnya. Oke. Jadi itu adalah gambar bitmap ya. Ya, beri aplaus dulu deh. Sudah. Nah, benar ya tadi ya dibilang ini merupakan gambar bitmap ya, terdiri dari pixel atau grid. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian kan belum terlalu paham juga ya. Mungkin 1-2 aja yang sudah paham. Nah, silakan kalian buka pada folder pertemuan 5 pada bahan ajar ya. Pada bahan ajar silakan dibaca. Oke, cukup ya untuk membacanya. Pengen bertanya dulu. Nah, kira-kira bisa nggak kalian sebutkan untuk ininya, apa namanya, karakteristiknya daripada gambar bitmap itu seperti apa? Apa aja ciri-cirinya lah istilahnya. Siapa yang mau menyampaikan dulu? Mungkin 1 atau 2 ciri-cirinya. Mungkin tangan dulu. Cirinya Maha ya, mau menyampaikan, silakan. Biasanya dalam bitmap itu ukuran filenya relatif besar. Ya.
Bitmap tuh gini, sangat dipengaruhi oleh ukuran resolusi. Kalau semakin besar resolusinya, mungkin semakin banyak hasil gambar. Oke, itu ya, benar ya. Tepuk tangan dulu deh. Untuk Oke, itu ya, semakin besar resolusinya, semakin besar filenya. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana untuk menerapkan fitur pengolah gambar bitmap untuk membuat desain yang sederhana. Nah, kalian lihat ini gambar apa? Quotes ya. Kalau secara sederhana, siapa yang mau menyampaikan cara membuatnya yang paling sederhana? Satu, foto ya. Yang kedua, teks. Nah, kan itu aja ya yang diperlukan. Tinggal mengeditnya, memposisikan ya. Itu ya, di close ya dulu. Nah, misalnya untuk membuat sebuah quote yang memerlukan hanya satu gambar dan satu teks saja. Nah, kalian bisa kombinasikan, misalnya tokohnya mau ditambahkan, silahkan dicari gambar tokohnya. Oke, silahkan dibagi kelompok ya. Kelompoknya itu satu kelompok 4 orang, mungkin satu deret ya. Satu deret ini, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 4. Nah, kita akan mengerjakan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nah, penilaiannya nanti mampu menjawab soal, kemudian mampu membuat desain yang dijelaskan, kemudian mampu menjelaskan fungsi fitur yang digunakan dalam membuat produknya kelompok kalian. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, sebelumnya Pak persilakan untuk memberikan pertanyaan dulu ya terkait dengan yang akan dikerjakan. Ada pertanyaan nggak dulu? Boleh? Tanyakan dulu. Coba ya, tunjuk tangannya dulu ya. Kan nomor 4 itu disuruh buat desain foto. Keempat ini berbeda apa satu aja? Oke, untuk quote-nya ini kan berkelompok, cukup satu aja. Ya, satu aja. Kemudian di bawahnya dijelaskan ya. Apa namanya? Fitur apa saja yang dipakai nanti. Yang nomor 5. Nabi, cinta itu seperti kamera, jika sudah fokus sama satu orang, maka yang lain akan ngeblur. Duduk bawah. Atau bagi tugasnya, kamu ngerjain nomor berapa gitu. Nah, biar nggak saling nunggu gini. Apa aja yang dipakai? Misalnya move tool. Di bahan ajar kan udah ada juga ininya. Yang mana? Ya, rectangle marquee. Segi 4 tuh kan. Dari bentuknya udah bisa lihat. Itu aja di copy. Oke, yang 5 mungkin dicicil aja. Apa yang udah pasti dipakai kan type tool. Oke, Pak lihat udah selesai ya semuanya ya? Sudah ya? Udah semua mengumpulkan ya? Sudah semua mengumpul. Nah, karena sudah selesai untuk membuat LKPD-nya, nah, sekarang saatnya untuk kita melaksanakan presentasi ya. Presentasi dari tiap-tiap kelompok. Nah, sebelumnya Pak ingin mempersilahkan siapa kelompok yang ingin maju dulu. Bisa tunjuk tangan perwakilan kelompoknya. Oke, kelompok 4 ya. Ya, silakan deh kelompok 4 maju dulu. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Dana Putra, absen 18. Perkenalkan, nama saya Komang Muhammad Surasbandi, absen 26. Perkenalkan, nama saya Kadek Besiri Mendok Putra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Dari Putra, absen 8.
kami akan menunjukkan hasil kerja dari apa yang diberikan oleh guru pembimbing kami. Untuk soal nomor 1, apa kelebihan menggunakan gambar berbasis bitmap dalam membuat produk desain grafis percetakan? Kelebihannya yaitu objek gambar bitmap bisa menangkap warna dan bentuk secara alami. Ini untuk hasil hasil code kami. Move tool untuk menggeser objek. 2. Type tool untuk menambahkan teks. 3. Blending option untuk menambahkan drop shadow pada teks. Oke, silakan. Sekian presentasi kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin. Ya, lanjut. Silahkan. Membuat menggunakan transport ya transport. Coba, Kami menggunakan transform, tapi untuk jawab nomor 5 kami lupa mengisinya. Apa fungsi dari transport? Fungsi dari transform untuk memperbesar atau memperkecil objek. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah yang kurang berkenan dari kami. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, berikan aplaus ya. Oke, dari penampilan kelompok 4 sudah bagus ya sebenarnya ya. Tapi mungkin belum menjelaskan ini ya tadi ya, quote-nya itu tadi ya. Kenapa kalian milih quote-nya itu? Jadi untuk semua kelompok sudah presentasi ya dengan baik ya, bisa Pak simpulkan untuk kegiatan presentasi sudah berjalan dengan baik. Kelompok lain sudah aktif bertanya juga. Nah, ada nggak anak yang mau memberikan kesimpulan? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita belajar apa sih sebenarnya? Kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran ini adalah kita lebih mengetahui tentang bitmap dan aplikasi yang digunakan untuk bitmap tersebut. Oke, sudah? Oke, silakan duduk. Berikan aplaus dulu ya. Sekarang kita akan mengadakan post test atau evaluasi kembali terkait dengan gambar bitmap. Silakan dibuka HP-nya. Oke, udah selesai ya semuanya? Sudah ya. Silakan diisi untuk refleksi dan summary pembelajaran. Bisa nggak menyampaikan satu orang apa yang paling disukai, apa yang paling dikuasai ya? Mungkin Nopi ya, atau Nopi bisa menyampaikan dulu apa yang dikuasai. Yang saya kuasai dari pembelajaran hari ini adalah saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan Photoshop dan beberapa fitur aplikasi untuk dalam bitmap. Oh, dalam bitmap. Kemudian yang belum dikuasai apa kira-kira? Yang masih belum dikuasai itu cara menggunakan blending option dan beberapa tool dalam Photoshop. Oke, yang terakhir itu yang masih bingung, yang masih membingungkan. Yang masih bingung tuh sama yang paling bingung itu blending option. Oke, ya, blending optionnya ya, karena banyak di dalamnya ya toolsnya. Oke, berikan aplaus deh dulu buat Nopi ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan dengan menggunakan fitur aplikasi pengolah gambar bitmap untuk membuat sebuah desain ya. Sebuah desain. Oke, itu aja. Sebelum Pak tutup, ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Nah, mungkin ketua kelas bisa ditutup ya dengan salam dan doa. Om Santi, 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 Om. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa kembali menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini silakan kembali ke kelas ya. Selamat siang ya.